Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat datang di channel kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Mata Kuliah Bahasa Indonesia Universitas Pelita Harapan. Pada video kali ini, kami akan membahas analisis bahasa verbal dan non-verbal dalam pemberitaan kasus Nadiem Makarim. Topik ini kami angkat karena menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Melalui video ini, kami akan menganalisis bagaimana komunikasi verbal seperti pilihan kata dan cara penyampaian informasi, serta komunikasi nonverbal seperti ekspresi, intonasi, kontak mata, dan bahasa tubuh dapat mempengaruhi pembentukan opini publik. Perlu kami sampaikan bahwa video ini disusun untuk kepentingan akademik sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pembahasan kami bertujuan mengkaji aspek komunikasi berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik, bukan untuk menghakimi pihak manapun. Kami tetap menghormati proses hukum yang berlaku dan asas praduga tak bersalah. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, telah tercatat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan. Program tersebut awalnya bertujuan untuk membantu proses belajar mengajar berbasis teknologi. Namun, kemudian muncul dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan sehingga penegak hukum melakukan penyelidikan. Di sisi lain, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dibuat demi mendukung transformasi pendidikan. Hingga saat ini proses hukum masih berlanjut. Putusan Nadiem ditetapkan sebagai tersangka diambil setelah Kejagung memeriksa 120 orang saksi dan 4 orang ahli dalam kasus tersebut. Dari perkara itu, negara jadi merugi sebesar 1,9 triliun rupiah. Dalam komunikasi verbal, setiap kata memiliki pengaruh besar. Pernyataan penyidik, pemerintah, maupun pihak Nadiem Makarim menjadi perhatian masyarakat. Pemilihan kata seperti transparansi, digitalisasi, kerugian negara, atau pertanggungjawaban memengaruhi cara masyarakat memahami kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa verbal bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga memengaruhi cara publik menilai suatu peristiwa. Tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan. Kata-kata Pak ke keluarga saya dan 4 balita saya. Iya Pak, katakan terus Pak. Kuatkan diri. Terus Pak. Kebenaran Terus akan ditunjukkan. Ya terus Pak. Selain kata-kata, masyarakat juga sering memperhatikan bahasa nonverbal. Pada saat konferensi pers sedang berlangsung, ekspresi wajah, kontak mata, posisi tubuh, dan juga nada suara seringkali dijadikan bahan pembahasan di media sosial. Padahal, bahasa tubuh hanya menunjukkan cara seseorang untuk berkomunikasi dan tidak dapat dijadikan bukti hukum. Namun dalam praktiknya, masyarakat seringkali membentuk persepsi berdasarkan apa yang mereka lihat. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya karena saya tahu isi hati mereka. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Kasus ini memunculkan berbagai pendapat di media sosial. Sebagian netizen beranggapan bahwa pengusaha sukses sebaiknya tidak masuk ke dunia pemerintahan karena dunia bisnis dan birokrasi memiliki tantangan yang berbeda. Menurut mereka, ketika seorang pengusaha mulai memasuki jabatan publik,
Setiap kebijakan akan berada di bawah pengawasan ketat sehingga risiko munculnya kontroversi menjadi lebih besar. Namun tidak sedikit masyarakat yang memiliki pendapat berbeda. Mereka beranggapan bahwa latar belakang sebagai pengusaha justru dapat membawa inovasi, efisiensi, dan pengalaman dalam memimpin organisasi. Menurut kelompok kami, persoalannya bukan pada profesinya sebagai pengusaha, melainkan pada bagaimana sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dijalankan. Sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup. Jadi saya tidak mungkin akan menolak jabatan atau amanah itu pada saat ditawarkan. Di media sosial juga muncul komentar bahwa orang Indonesia yang telah sukses berkarir di luar negeri sebaiknya tetap di luar negeri agar tidak menghadapi resiko politik ataupun masalah hukum ketika kembali ke Indonesia. Namun pendapat tersebut juga mendapat banyak kritik. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Indonesia justru membutuhkan orang-orang yang memiliki pengalaman global untuk membantu pembangunan bangsa. Karena itu, perdebatan ini menunjukkan adanya beragam sudut pandang di masyarakat. Pada saat banyak peluang terbuka untuk berkarir di luar negeri, ia justru memilih kembali ke Indonesia dengan satu keyakinan. Perubahan besar dapat dimulai dari keberanian untuk pulang dan membangun. Media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Potongan video singkat, judul berita, atau komentar yang viral seringkali lebih cepat menyebar daripada penjelasan lengkap mengenai suatu kasus. Akibatnya, masyarakat terkadang mengambil kesimpulan yang terlalu cepat. Oleh sebab itu, kemampuan menyaring informasi sangatlah penting di era digital. Menurut kelompok kami, kasus ini mengajarkan bahwa komunikasi verbal dan non-verbal harus digunakan secara bijaksana. Pejabat publik perlu menyampaikan informasi dengan jelas dan terbuka. Dan sedangkan masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial merupakan fakta yang telah terbukti. Kita juga harus menghormati proses hukum dan menghindari menghakimi seseorang sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis bahasa verbal dan non-verbal dalam pemberitaan kasus Nadiem Makarim. Melalui pembahasan ini, kami belajar bahwa cara seseorang menyampaikan informasi, baik melalui kata-kata maupun bahasa tubuh, dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Oleh karena itu, sebagai generasi yang hidup di era digital, kita perlu bersikap kritis, bijaksana dalam menerima informasi, serta mampu membedakan antara fakta, opini, dan spekulasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, dan seluruh teman-teman yang telah menyaksikan presentasi ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami memohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.